Halo, welcome back to Java Aquatic Channel. Temu lagi sama gue Ponto dan sama Nicholas. Java Aquatic kita punya sahabat baru buat fresh water. Ini kita lagi mau ngebahas tentang Water change. water change. Water change di fast water dan di reef. Oke. Nah, kalau di fresh dulu lah ya. Di aquatic atau di aquascape ataupun di fresh water lainnya, water change itu perlu nggak sih? Nah, kalau di aquascape itu kan water change itu sebenarnya kita membuang beban-beban organik yang ada di dalam akuarium seperti amoniak berlebih, kandungan nutrisi berlebih, nitrat dan nitrit. Nah, jadi kita di water change itu juga kalau di aquascape itu kita juga meriset parameter air yang di dalam itu. Kan kebanyakan kayak aquascape batu-batunya seperti seriu itu menaikkan kandungan parameter airnya itu seperti magnesium dan kalsiumnya. Nah, jadi kita harus selama seminggu sekali itu kita pasti harus melakukan water change. Jika tidak dilakukan itu parameternya akan sangat tinggi dan sangat akan berbahaya untuk fauna maupun flora di aquascape itu sendiri. Oh, oke. Basicnya sama lah ya. Basicnya sama. Buat ngurangin amonia, terus kayak sampah-sampah organik lainnya, buat ngurangin si akuarium jadi tetap selalu fresh dengan kondisi air baru. Ya, benar. Sama sih. Kalau di laut juga begitu. Kalau di laut itu kita perlu nggak ganti air? Ya sebenarnya kalau dibilang perlu atau enggak, balik ke equipment yang dipakai. Sebenarnya sama. Di air laut sendiri kita butuh water change itu untuk ngurangin amonia. Kalau misalnya dia udah terlalu banyak, mesin skimmer nggak mampu untuk bisa ngebuang dia punya amonia, sampah-sampah organiknya kita bantu pakai water change. Cuman kalau selama kita pakai alat-alat skimmernya, kita pakai double capacity atau bahkan kita triple size-nya lebih besar, jadi dia bisa bisa buang amonia tuh dengan cepat. Jadi kita nggak perlu lagi ganti air sebetulnya. Cuman disaranin ganti air di sini tuh kalau di laut biasanya ada kandungan beberapa minor elemen. Kalau trace elemennya sendiri yang dibutuhkan sama koral biasanya untuk pewarnaan, itu kan keperluannya cuma sedikit sekali tuh. Nah, ada lagi yang lebih kecil lagi kebutuhannya. Kita bilangnya sih minor elemen. Jadi minor ini itu yang cuma ada di garam-garam sintetis. Biasanya ada di Red Sea. Itu ada tuh. Jadi emang dia saranin butuh water change nggak? Iya, buat ngambil minornya. Cuman ya kebutuhannya kecil sekali. Jadi kalau misalnya mau water change ya silakan. Kalau misalnya equipmentnya udah komplit, nggak perlu water change ya silakan juga. Kalau di air laut sih begitu sih, bedanya itu aja. Ngomong fast water dulu. Jadi kalau di fast water itu untuk tank baru itu kita pasti untuk seminggu pertama itu kita melakukan WC selama 3 hari sekali. Dan kandungan nutrisi itu di aquascape pasti awal setting itu pasti banyak yang berlebih. Kan juga tanaman pada awal planting itu sebagian tanaman stem plant kan akarnya pasti belum numbuh ya. Jadi kita mau nggak mau itu kita harus buang karena di aquascape itu kan kita pastinya tidak menggunakan potent skimmer. Ya, jadi si nutrisi-nutrisi yang berlebihnya itu nggak ada yang buang. Bakteri itu nggak akan cukup untuk bisa mengurai sampah-sampah atau amonia yang ada ya biasanya. Soalnya kan di aquascape itu ada beberapa bahan yang tidak dapat terdegradasi oleh bakteri itu sendiri seperti protein dan lemak. Sedangkan kan di reef ada yang namanya potent skimmer ya, itu kan menggradasi protein dan lemak ya. Iya. Oke, kalau misalnya di Java, kalau untuk maintenance si akuarium air laut kita biasanya kita sih jarang banget pakai ganti air. Soalnya kita udah pakai komplit sih sebetulnya, udah ada protein skimmernya, itu kita udah double capacity, terus udah gitu kayak mineralnya itu kita udah masukin dosingan, kita pakai dosing pump,
kita udah isi nih kalsium, magnesium, alkalinity, sama buat nurunin nutrien yang berlebihnya kita udah pakai dosing. Jadi kita udah pakai Nopox, terus kita pakai reaktor juga. Jadi hampir nggak pernah ganti air sih. Bukan hampir nggak pernah, kita sejak ini dibuat, ini nggak pernah diganti air kalau laut sih. Karena menurut saya kebutuhannya juga udah cukup. Jadi kita nggak perlu ganti air kalau maintain di Studio Java. Nah, biasanya kalau misalnya untuk efek sampingnya, ada nggak sih efek sampingnya kalau nggak ganti air? Menurut saya sih kalau efek samping hampir nggak ada sih ya. Selama kita punya equipmentnya udah, apa yang dibutuhin udah ada, kayaknya nggak ada efek samping sih. Cuman menurut saya malah lebih stabil karena kita bisa kontrol kita punya mineral itu. Jadi ketahuan nih, kita dosing selama koral itu nggak ditambah-tambahin atau nggak ada yang mati. Jadi kita tahu nih dosing per harinya tuh dia kebutuhannya berapa, karena relatively lebih stabil sih. Jadi kalau untuk efek sampingnya saya rasa sih nggak ada, karena kalau untuk si mineral yang minor itu emang kecil sekali sih kebutuhannya. Jadi andaikan nggak dikasih pun nggak ada masalah untuk koral sebetulnya itu. Oh iya, filter ininya juga harus cukup sih. Apa sih, media bakterinya juga harus cukup. Jadi pasti sama sih, kalau di freshwater juga pasti sama. Media bakteri itu semakin banyak, harusnya akan semakin baik kan? Benar ya, sama ya. Karena bakteri ini yang akan bantu untuk ngolah kita punya nutrien sama amonia. Salah satunya itu sih. Harusnya di fresh juga sama, karena fungsinya memang bakteri yang kita build ini, yang kita bentuk ini, yang kita bangun, yang kita breeding di dalam akuarium sebuah ekosistem, memang fungsinya untuk bikin air tuh jadi bagus biasanya. Cuman rata-rata kalau misalnya saya pribadi deh pengalaman dulu, kalau kita udah punya akuarium 1 meter, biasanya tuh tangan suka usil sama rasa tuh kayak, nih gue belum punya nih, gue pengen deh masukin di akuarium gue 1, terus ntar gue beli lagi, wah yang ini gue juga belum punya nih. Jadi kayak semua tuh pengen gitu dimasukin ke dalam satu ekosistem yang ya hitungannya kan kecil kan, akuarium kan. Apalagi kalau di laut itu kan nggak ada batasan sebetulnya. Dia kemana aja dia bebas. Cuman dengan ekosistem yang kita bentuk kecil, nah kita tuh maunya dijejelin tuh semua yang ada tuh. Itu biasanya yang akan terjadi sih. Jadi nggak cukupnya sebuah ekosistem untuk nampung segitu banyaknya kehidupan di dalam itu. Nggak tahu kalau di fresh bisa begitu nggak? Harusnya sih sama. Kalau bisa overpopulate gitu ya, tanamannya bisa over nggak sih? Kalau kayak gitu bisa nggak sih? Atau sama aja pasti akan hancur-hancur juga? Kalau di freshwater itu makin banyak tanaman malah semakin baik karena tanaman itu menyerap nutrien-nutrien. Tapi untuk faunanya itu kalau di freshwater itu mungkin sama kayak di reef ya. Semakin banyak fauna yang hidup itu malah semakin banyak ke depannya itu beban organik yang akan muncul. Iya. Jadi ada di freshwater itu ada batasan untuk fauna itu, sedangkan untuk floranya itu tidak ada batasan karena semakin banyak tanaman yang ada dalam freshwater itu malah akan semakin baik. Iya, dia jadinya kayak simbiosis mutualisme ya. Iya benar. Dia jadi si biotanya butuh oksigen yang bisa dihasilin dari tanaman, terus si nutriennya juga diserap sama tanaman. Oke. Ya itu mungkin sama kalau di reef kita pakai refugium sih. Kita pakai kita masukin kayak pohon bakau, mangrove ya, atau kita pakai chaito. Ya itu segala macam bentuk tanaman yang bisa ngolah si nutrien sih. Itu harusnya kayak gitu. Ya mungkin sementara itu dulu kali ya diskusi dari Java Aquatic dan Java Reef dari freshwater sama dari reef. Saya pikir cukup kita ngebahas tentang water change itu dulu sama Nicholas. Mungkin nanti kalian yang belum tahu
IG-nya Java Fresh. Bisa di-follow Java Fresh Aquatic. Java underscore Reef, terus Tokopedia kita masih sama di Java spasi Reef. Jadi kita udah nggak pakai angka 2 lagi. Terus Fresh ada ininya sendiri nggak sih? Kedepannya kita juga bakal buka Tokopedia sih. Tapi sekarang belum ada. Develop ya? Gitu. Sama sih sebetulnya. Ya udah. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kalau misalnya suka. Apa tuh? Oh ya, nyalain itu apa? Lonceng kalau kalian suka dengan video-video kita. Ya udah, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Bye.